Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi, yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama, tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang setiap peluh di tubuhnya adalah uang. Tapi setiap pelukan adalah kematian yang ditunda. Ritual bercinta yang memanggil kekuatan iblis ular betina. Gorontalo, malam gerimis menusuk bumi bagai jarum dingin. Langit menggantung muram di atas desa Hulontalo, tempat di mana angin malam tak hanya membawa hawa lembab, tapi juga bisikan tak kasat mata. Suara kodok bersahutan seperti doa purba yang gagal naik ke langit. Di dalam sebuah rumah panggung reyot di pinggiran desa, Mas Andre duduk bersila, rokok kelontong mengepul lemah di tangannya. Rumah itu sudah setengah mati, papan-papan lapuk, atap bocor, dan lantai yang jika diinjak mengerang seperti sedang menjerit kesakitan. Di luar sana gelap pekat, seolah malam menyimpan rahasia yang tak sudi dibagi ke siapapun. Mas Andre, pria tampan tapi miskin, bagai patung dewa yang terkutuk lahir di tempat salah. Rahangnya tegas, tubuhnya kekar, dan matanya dalam. Tapi semua itu tak pernah membuatnya dihargai. Di pasar, ia menjajakan 3 keranjang buah, pisang bonyok, pepaya kematengan, dan jeruk dengan bintik hitam. Orang lewat, tapi tidak melihat. Seolah ia hantu yang berdagang, bukan manusia. Tiada hari tanpa hinaan. Mas Andre, model gagal, jualan buah kayak pengemis. Jangan-jangan dia pakai pelet, kok bisa cakep tapi tetap jomblo. Kalau dia mati, mungkin baru laku. Jadi tumbal, ia telan semuanya. Ia bakar dengan rokok, dicampur kopi 3 rasa di warung Pak Dullah, satu-satunya tempat ia bisa duduk tanpa dihina, dan di sanalah dia bertemu Bagas. Pemuda misterius dari Jawa Timur yang tak jelas asal-usulnya. Rambut gondrong, selalu pakai baju, hitam lusuh, dan di lehernya tergantung giok hijau lumut yang seolah hidup. Malam itu, ketika langit meluruhkan hujan halus, Bagas bicara pelan seperti menyusun mantra. Kau tahu tentang Ratu Ular dari tanah Hulontalo? Andre mendengus. Legenda kampung kayak Nyi Roro Kidul? Bagas tersenyum miring. Bukan, ini lebih dalam, lebih haus. Ratu ini tidak tinggal di laut. Dia ratu dunia bawah tanah. Dia tak hanya ambil jiwa, tapi juga raga. Dan kau, Dre, kau adalah mangsa kesukaannya. Angin menerobos warung. Bohlam gantung berayun. Aroma belerang samar menyelinap. Dia suka lelaki seperti kau. Tampan, putus asa, kosong. Andre tak menggubris, tapi tubuhnya merespon sendiri. Sedikit menggigil, matanya menajam. Ia tertarik. Aku pernah ke lorong itu, lanjut Bagas. Di kaki Gunung Tilongkabila. Tapi bukan jalur turis. Jalur ritual. Tempat di mana manusia tak pulang sebagai manusia. Ia keluarkan peta kusam. Digambar tangan dengan tinta merah. Lorong naga perut bumi. Andre meraihnya. Jantungnya berdetak kacau. Tangannya gemetar. Ada suara dalam kepalanya yang berbisik. Ambil. Ini milikmu. Bagas tak berhenti. Ia mengeluarkan sisik ular, berkilau seperti kaca, dipegang pakai kain hitam seperti relik sakral. Kalau kau bawa ini, dan kau ke sana, dia akan datang padamu. Dan malam itu, sesuatu memang datang. Di depan cermin kecil di rumahnya, Andre termenung. Tiba-tiba, mata hijau muncul di pantulan, mata ular, mengintip dari balik bahunya. Lalu bisikan, aku tahu rasa laparmu, dan aku bisa membuatmu kenyang. Sangat kenyang. Udara berubah. Lemari bergetar. Dinding berkeringat. Tubuh Andre panas. Dada berdegup keras. Dan dalam pantulan cermin, sesosok perempuan setengah ular, bersisik keemasan, dada menggairahkan, rambut menjulur seperti belut hidup, muncul perlahan dan menjilat lehernya dalam refleksi. Ia tak tahu itu nyata atau tidak. Tapi ia merasa disentuh dari dalam. Digerayangi di tempat yang tak kasat mata, tubuhnya menggelinjang dalam hening, dan matanya memerah seperti dibakar.
ia mencapai klimaks dalam bisu. Pagi harinya, Andre bangkit dengan tubuh ringan. Aroma tubuhnya harum seperti akar hutan. Dan keajaiban terjadi, buahnya habis. Tetangga yang biasa menghina kini menawarinya kopi. Mbak Linda, janda manis, menyentuh pahanya lebih dari sekadar iseng. Semuanya berubah, dan Andre tahu ini baru awal. Malamnya, ia kembali ke Bagas. Aku siap. Bagas menatapnya tajam. Kalau kau mulai langkah ini, kau bukan manusia lagi. Ia berikan seutas rambut panjang, hitam basah, berbau tanah. Jimat penunjuk, itu bagian dari tubuh sang ratu. Jangan kau lepas. Narasi penutup bab. Malam menjelang dini hari. Andre mengepak pakaian. Ia bungkus peta dalam plastik. Kalung kecil dengan rambut sang ratu tergantung di dadanya. Ia tak pamit, tak menoleh ke rumah yang selama ini menelannya dalam kehinaan. Ia hanya membawa satu hal, lapar. Dan dari bayang-bayang pekat, seekor ular hitam raksasa mengendap-endap, matanya hijau berkilat. Ia bukan sekadar binatang, ia adalah pertanda. Yang lapar akan selalu mencari makanan, tapi mereka yang memberi makan lapar itu akan dimakan pula. Hening malam, tanah Gorontalo. Malam di Gorontalo seolah disumpahi sunyi. Bintang-bintang menggigil di atas langit yang membatu, dan hanya suara burung hantu sesekali menyayat keheningan seperti pisau yang mengiris kain kafan. Andre berdiri di depan makam ibunya, tubuhnya gemetar bukan oleh angin malam, tapi oleh sesuatu yang lebih dalam, ketakutan akan dirinya sendiri. Ia tidak menangis, ia telah melewati fase air mata. Kini yang tersisa hanya kehampaan yang menusuk. Di tangan kirinya, selembar daun pisang membungkus segenggam garam, simbol perlindungan terakhir dari dunia manusia. Ia selipkan ke saku dalam ransel lusuhnya, lalu membisik, "Aku akan kembali, Bu. Tapi entah aku masih manusia atau bukan." Langit menggulung awan kelam, seolah ikut mendoakan atau mengutuk. Semesta tahu, perjalanan Andre bukan sekadar lintas daratan. Ini adalah perjalanan menuju altar dosa. Kuil kesesatan yang menjanjikan keabadian di atas kehancuran jiwa. Bus tua menuju neraka. Bus tua yang mengangkut Andre keluar Gorontalo seperti peti mati beroda. Bau solar, keringat, dan bangkai tikus menyatu dalam aroma mual yang menjangkiti penumpangnya. Andre duduk di kursi paling belakang, menghadap jendela, memandangi malam yang beriak seperti tinta hitam, menanti tangan setan mencelupnya. Ia mengeluarkan selembar peta yang tak ditemukan di dunia digital, tulisan tangan Bagas, bercak darah di sudutnya masih segar. Jalur merah itu berliku menuju sumber Sodo, tanah keramat yang tak pernah disebut oleh penduduk dengan mulut, hanya dengan isyarat dan doa tolak bala. Ratu Ular bisa memberimu segalanya, kata Bagas dulu sambil menggenggam pundaknya. Asal kau siap kehilangan segalanya. Dan Andre sudah kehilangan semua, bahkan dirinya sendiri. Kota tua tanpa nama dan warung kutukan. Setelah 3 hari perjalanan, Andre menjejak kota yang tak tertulis di peta manapun. Angin kota itu seperti mengendus dosa dari pori-pori. Ia berjalan menyusuri jalan berdebu menuju sebuah warung tua yang terlihat lebih cocok jadi rumah duka. Pemiliknya, seorang nenek dengan mata putih pekat, menyambutnya dengan senyum yang menyimpan rahasia dunia lain. "Kau bawa garam?" tanya si nenek sebelum Andre membuka mulut. Nada suaranya seperti suara kuku menggores batu nisan. Andre mengangguk. "Bagus." Ia meletakkan sebuah kantung kecil berisi biji lada dan 1 tetes cairan hitam di atas meja. "Campur dengan ludahmu sebelum berbicara dengannya. Kalau tidak, bibirmu akan disedot sampai tak ada suara yang tersisa, hanya dengusan kenikmatan yang abadi." Simbol nafsu dan batu kutukan. Perjalanan ke hutan sumber Sodo dipenuhi simbol. Sebuah batu besar di tengah jalan menampilkan pahatan erotis. Seekor ular melingkar di tubuh lelaki telanjang, menggigit pundaknya sambil menjilat pahanya. Tapi wajah lelaki itu tersenyum dalam ekstasi, seperti orgasme yang tak berkesudahan. Andre menyentuh pahatan itu, batu itu hidup. Ia merasakan getaran seperti jari-jari kekasih yang sudah mati menyusup ke dalam dadanya, meremas jantungnya perlahan. Tidak menyakitkan,
justru menggoda. Suara-suara mulai terdengar di telinganya, bisikan wanita yang mengajak berbaring, menggeliat, memohon untuk dicumbui dalam gelap, pintu dimensi dan sang ratu nafsu. Semakin dalam ke hutan, kabut mulai menari. Pohon-pohon menjulur seperti tangan para pendosa yang ingin menariknya ke liang kubur. Dan di ujung jalan tanah merah, Andre melihatnya. Sosok telanjang, rambut menjuntai seperti air terjun malam. Kulitnya berkilau seperti minyak dan sisik tipis menempel di punggungnya. Ratu ular. Saat ia berbalik, wajahnya bukan hanya cantik. Ia adalah distilasi dari semua hasrat pria yang pernah hidup. Matanya berkilau hijau, dan di irisnya, Andre melihat dirinya, tapi versi dewa. Ratu ular tersenyum, tidak dengan bibir, tapi dengan hati. "Masuklah ke tubuhku," bisiknya langsung di kepala Andre. "Dan kau akan keluar sebagai raja dari segala dosa." Ritual tubuh dan darah. Ritual penyambutan bukan upacara. Ia adalah orgasme kolektif. Wanita-wanita tanpa busana merayap keluar dari semak. Tubuh mereka licin seperti belut, dengan aroma daun basah dan kemaluan segar. Mereka mengitari Andre, menyentuhnya, membuka bajunya dengan kelembutan yang membuat pria menangis. Andre tak melawan. Tubuhnya menyerah, tapi bukan dalam lemah, melainkan dalam kemenangan. Setiap gigitan, setiap jilatan, bukan hanya erotis, mereka membuka pintu ke dunia lain. Dunia tempat daging bukan lagi hanya daging, tapi mantra. Ratu ular melingkar di tubuh. Andre, separuh manusia, separuh ular. Payudaranya menyentuh dadanya, sisiknya mencakar pahanya, dan lidahnya menyusup ke dalam mulut Andre. Bukan sekadar ciuman, tapi penanaman kutukan. Darah Andre diteteskan ke mangkuk ritual, lalu diminum perlahan oleh ratu ular. Dan saat cairan hitam itu mengalir di kerongkongan makhluk itu, Andre merasa tubuhnya meledak dalam orgasme yang terlalu panjang, terlalu dalam, terlalu tidak manusiawi. Di tengah jeritan klimaks yang tidak berakhir, ia mendengar suara hutan. "Tubuhmu kini berkuasa, tapi jiwamu akan menjadi mata uang kami." Bangkitnya lelaki tanpa Tuhan. Andre terbangun telanjang di tanah. Tapi ia bukan lagi manusia biasa. Ia merasa darahnya mengalir seperti air raksa, pikirannya tajam seperti belati, dan batang tubuhnya berdiri bukan karena nafsu, tapi karena takdir ratu ular berbisik dalam pikirannya. "Cinta yang suci tak bisa memberi kami makan, tapi cinta palsu, penuh dosa, adalah santapan abadi. Pergilah, godalah, rusaklah cinta manusia, maka kau akan jadi raja." Andre tersenyum, senyum orang yang telah mati, dan lahir kembali dalam tubuh seorang setan tampan. Ia berjalan kembali ke kota. Misi pertamanya, menjadikan setiap perempuan sebagai pemuja dosa. Ia akan mencumbu, menggoda, dan membakar tubuh-tubuh yang haus cinta palsu, hingga dunia sujud dalam kenikmatan, dan neraka pun iri padanya. Alas Tunjung Wangi, gerbang nafsu dan neraka. Langit senja membentang seperti luka terbuka, basah oleh darah warna jingga dan merah saga. Cahaya terakhir hari mengguratkan siluet kelam di wajah Andre. Ia berdiri di tepi hutan, tepat di mulut, gerbang yang hanya dibisikkan dalam doa-doa penuh ketakutan, Alas Tunjung Wangi. Konon, hutan ini bukan hanya tempat roh berkeliaran, tapi juga ranjang mereka bercinta dengan dosa. Andre menarik napas panjang. Udara di sini berat, seolah setiap helai oksigen mengandung hasrat terpendam dan cerita terlarang. Ketika ia melangkah, masuk, dunia pun berubah, semesta mencabut hukum alamnya. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin, tak ada gema hidup. Yang ada hanya aroma kembang setaman. Seperti tubuh perempuan yang habis mandi kembang 7 rupa, lembut, manis, dan membangkitkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kulit Andre bergidik, tapi bukan karena takut. Ada gelombang gairah yang merayap di balik kulitnya, menggerayangi saraf-saraf sepi dalam tubuhnya. Di sini, segala rasa tak terdefinisi oleh logika. Setelah 1 jam menyusuri hutan yang seperti labirin kelam, Andre menemukan sebuah altar alami.
ruang terbuka, dikelilingi akar dan perdu, di tengahnya berdiri batu besar berukir gambar wanita. Telanjang yang dililit ular. Payudaranya mencuat, perutnya rata, dan pahanya terbuka. Andre menatap pahatan itu, dan matanya menyusurinya pelan, seperti memandangi kekasih dalam gelap. Gairah muncul tanpa aba-aba. Ia duduk di atas batu itu, hanya untuk merasakan kejutan yang tak wajar. Batu itu hangat, seperti dipanaskan tubuh seseorang yang baru saja berbaring di atasnya. Aroma tubuh perempuan, manis dan menggoda, mulai mengepung penciumannya. Jemari gaib seolah menyusup dari balik batu, mengelus pelan tengkuknya, menyusur punggung, hingga berhenti di pinggul. Desahan lirih terdengar, awalnya samar, lalu makin jelas. Desahan perempuan yang mendekati klimaks. Andre menutup mata, dan dalam benaknya muncul bayangan tubuh wanita yang melengkung dalam pelukan dirinya. Ketika Andre membuka mata, sosok itu berdiri beberapa meter di depannya. Seorang wanita, atau lebih tepatnya, makhluk yang menyamar sebagai wanita. Kulitnya sawo matang seperti tanah basah setelah hujan pertama, payudaranya penuh dan lentur mengayun setiap kali ia melangkah. Tidak mengenakan atasan, hanya kain jarik lusuh yang menempel longgar di pinggulnya. Rambutnya menjuntai seperti arus malam, dan matanya menyala merah lembut seperti bara yang memanggil untuk disentuh. "Aku, Ratmi," bisiknya. Suaranya seperti suara embusan angin malam menyentuh paha telanjang. Andre menelan ludah. Tubuhnya mengeras, bukan karena takut, tapi karena tak tahan. "Aku penjaga gerbang, sekaligus pelayan para tamu," ucapnya sambil mengelus dada Andre. Sentuhan itu dingin, namun menimbulkan panas luar biasa. Mereka tak berbicara lagi. Bibir Ratmi menyentuh leher Andre, turun ke dada, lalu naik lagi ke bibir. Ciumannya dalam dan lambat, seperti sedang menanam mantra dalam tiap sentuhan. Lidahnya menari, licin seperti ular, tapi menggoda seperti madu. Tubuh mereka saling menempel. Payudara Ratmi menekan dada Andre, membuat detaknya kacau. Tangan mereka, liar, saling mencari, saling mengeksplorasi. Tak ada rasa malu. Hanya hasrat purba yang telah tertanam jauh sebelum manusia mengenal dosa. Andre meremas pinggang Ratmi. Kain lusuh itu terlepas. Kini tubuh mereka bersatu tanpa penghalang, berpeluh, mengalir dalam satu irama gerakan yang lebih mirip tarian setan ketimbang cinta. Ratmi mendesah bukan karena kenikmatan semata, tapi seperti menyedot sesuatu dari Andre. Jiwa, mungkin. Tapi di tengah kenikmatan itu, semuanya berubah. Ciuman Ratmi menjadi dingin seperti es. Kulitnya mulai mengelupas, menyisakan daging hitam berbelatung. Payudaranya yang tadi montok dan segar, kini melelehkan darah hitam dari putingnya. Lidahnya bercabang, dan matanya membelalak merah menyala. Andre tersentak mundur, napasnya terputus. Tapi tubuhnya masih mengeras, masih ingin. Sebuah dilema yang lebih mengerikan daripada kematian. "Ini aku yang sebenarnya," kata Ratmi dengan suara dua nada, manusia dan iblis. "Kau hampir menyatu denganku, tapi kau belum siap. Tapi jika kau ingin tahu sumber kekuatan sejati..." Ia menunjuk ke bawah batu. Akar-akar terbuka, memperlihatkan sebuah lubang dalam, hitam, beraroma bangkai. Dari sana terdengar tangisan dan desahan, bersahutan seperti lagu penderitaan dan kenikmatan dalam satu simfoni gaib. Itulah asal kekuasaan. Dosa-dosa tertanam di sana. Semua perselingkuhan, pembunuhan, nafsu terlarang, semua tumbuh dari lubang itu. Ratmi menjelaskan sambil mengelus dada Andre. "Tapi kau harus memilih, kembali atau masuk, dan menjadi makhluk agung, pemilik semua yang tak bisa dimiliki manusia biasa." Malam itu, Andre tidak bisa tidur. Tubuhnya masih tergetar oleh jejak Ratmi. Di dalam tenda kecilnya, ia mendengar suara-suara. Anak kecil tertawa, lalu menangis. Perempuan mendesah, lalu menjerit. Dan di tengah semua itu, suara Ratmi mengalun seperti lagu Nina Bobo dari neraka. "Rinai dosa nyambut asmara. Suket garing dadi kasur, sukmamu tak tindihi." Andre menggigil.
Tapi anehnya, ia ereksi. Ia menangis. Tapi di sudut hatinya, ia menginginkan lebih banyak. Ia ingin merasakan tubuh Ratmi lagi. Ia ingin masuk ke lubang itu. Ia ingin menjadi Tuhan dari dosa. Saat fajar datang, Andre mendapati dirinya telanjang di atas batu. Tak ada Ratmi. Tapi di dadanya, tergurat simbol kuno, segitiga dengan mata di tengah, darah masih menetes pelan dari goresan itu. Dan lubang itu, kini terbuka lebih besar, seolah memanggil. Udara hutan mendadak berat. Langit masih gelap, tapi bukan gelap yang biasa. Ini adalah kegelapan yang terasa, hidup. Kabut menggantung seperti tirai gaib, dan udara dipenuhi aroma melati yang pekat. Tajam menusuk hidung, menyusup ke dalam kepala, bercampur dengan bau tanah basah dan akar tua yang seolah berdetak, bernapas, dan menyimak. Mas Andre menggenggam jimat tua di lehernya, peninggalan ayahnya yang dulu konon pernah bersinggungan dengan dunia gaib. Jemarinya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya seperti disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang lembab dan hangat, menjalar pelan dari dasar tulang belakangnya, merayap ke tengkuk, lalu membelit urat-urat nadinya, seperti kecupan makhluk halus yang lapar. Ia merasa diburu, tapi juga seperti sedang dipanggil. Langkahnya perlahan, nyaris tak menimbulkan bunyi. Ranting tak berani patah, daun tak berani jatuh. Angin hanya menyisir rambutnya dengan belayan, halus seperti kekasih lama yang tak ingin menyakitinya. Di dalam hutan itu, kata orang desa, tersembunyi gerbang menuju dunia lain. Gerbang yang hanya terbuka untuk jiwa yang terpilih. Tapi siapa Mas Andre? Ia hanyalah lelaki kota yang habis dibantai kenyataan, ditikam oleh rekan bisnis, ditinggalkan. Istri, diludahi dunia. Namun malam ini, langkahnya seperti direnggut oleh kekuatan yang lebih tua dari waktu. Lalu kabut itu datang, membubung lembut dari tanah, berputar-putar seperti arwah yang menari. Aroma melati berubah, manis getir darah segar yang baru ditumpahkan. Dan dari balik tirai kabut, terdengar suara menggesek, seperti sutra basah yang diseret di atas tanah. Mas, Andre berhenti. Jantungnya bukan sekadar berdetak, ia bergemuruh. Dia datang. Dari balik kabut, perempuan itu muncul. Wujudnya tak sepenuhnya manusia. Kulitnya pucat kehijauan, bening seperti batu giok yang berdenyut. Rambutnya hitam pekat, bergelombang liar seperti arus malam. Di atas kepalanya, melilit selendang hijau tua dengan sisik-sisik lembut yang memantulkan cahaya kabut. Tapi yang paling menusuk adalah matanya. Hitam berlapis emas, dengan pupil vertikal yang menatap ke dalam lubuk jiwa, membedah keinginan yang bahkan tak berani diakui oleh hati terdalam. Mas Andre, namanya dibisikkan seperti doa yang dibacakan di telinga jenazah. Suara perempuan itu dalam, rendah, bergetar seperti getar ranjang yang belum selesai menuntaskan cinta. Ia melayang, bukan berjalan, mendekat pelan tanpa menyentuh tanah. Sampai juga kau kepelukanku. Tangan halusnya menyentuh dagu Andre. Jemarinya dingin, tapi tidak menusuk. Lebih seperti air danau tua yang diam. Dari sentuhan itu, mengalir sensasi aneh. Antara gairah, rasa lapar, dan kekosongan yang selama ini tak pernah bisa ia isi dengan cinta, uang, atau pelampiasan. Aku tahu apa yang kau dambakan. Suaranya mendesis pelan, namun lembut. Kau ingin disembah, kau ingin dunia mencium kakimu, kau ingin tubuh-tubuh indah memohon disetubuhi olehmu. Bukan karena cinta, tapi karena keagunganmu. Andre tak bisa bicara. Napasnya berat. Di hadapannya, perempuan itu tersenyum. Dan dari sela bibirnya yang merah tua, menjulur lidah, bercabang, tapi alih-alih mengerikan, justru terasa sensual. Seolah setiap geraknya memahami titik-titik lemah dalam hasrat lelaki. Aku, Ratu Naga Hijau. Lalu ia mencium dahi Andre. Ciuman itu tidak seperti ciuman manusia. Itu adalah upacara, ritual, mantra darah. Bibir sang ratu basah,
merah, dan dari bekas ciuman itu mengalir setetes cairan, bukan air liur, tapi darah suci yang meresap ke kulit Andre, menandainya sebagai milik. Tubuh Andre gemetar, tapi bukan oleh ketakutan. Di dalam dirinya, sesuatu bangkit. Detak jantungnya menjadi drum perang. Kulitnya terasa seperti hendak melepaskan wujud lama dan menumbuhkan yang baru. Di perutnya membuncah gairah yang belum pernah ia kenal, bukan sekadar birahi, tapi rasa lapar. Kelaparan purba dari zaman saat manusia pertama kali menjual jiwanya demi kekuasaan. Perempuan itu telah berbaring di atas altar dari batu dan lumut. Bajunya nyaris tak ada. Kabut menutupi lekuk tubuhnya, tapi tak bisa menyembunyikan daya tariknya. Matanya memanggil, menunggu. Sentuh aku, dan dunia akan rebah di bawah kakimu. Andre maju. Jemarinya menyentuh kulit sang ratu. Kulit yang sejuk dan lentur seperti tubuh ular raksasa yang sedang beristirahat di bawah sinar rembulan. Dan saat tubuh mereka bersatu, "Wara!" Jeritan menggelegar di dalam kepala Andre. Tangisan, lolongan, rintihan, dan bisikan ribuan arwah yang pernah jatuh dalam perjanjian. Tapi Andre tak mundur. Ia mengecup tubuh sang ratu dengan hasrat dan kepasrahan total, seolah ia menyatu dalam liturgi gaib, dalam ekstase dan kekacauan yang menggairahkan. Kabut mengental, berputar mengelilingi mereka, menciptakan dunia di luar, dunia tempat hanya ada tubuh, darah, dan pemujaan. Setetes darah jatuh dari langit, mengenai dadanya. Ia membuka mata, dan Ratu Naga itu menatapnya dengan mata hitam murni, tanpa iris, tanpa belas kasih. "Kau telah kuberikan berkah, tapi ingat," bisiknya, "kelaparan itu hanya bisa dipuaskan oleh tubuh manusia yang rela menyerahkan dirinya padamu." Andre mengangguk, nafasnya kasar, tubuhnya panas, tapi dalam dirinya kini ada kekuatan, aura, daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Dan di tangannya melingkar gelang dari sisik naga. "Hidup, bernafas, pulanglah lelaki pilihanku, dan jadilah penyembelih cinta." Andre terbangun di tepi hutan. Pagi, tapi dunia terasa berbeda. Ia merasa dilahirkan kembali. Di cermin motor bebeknya, tanda merah di dahinya masih menyala samar. Dan sejak hari itu, segalanya berubah. Bisnis bangkit, uang datang. Perempuan, dari yang muda polos hingga janda tua berpengalaman, menghampirinya seperti semut mencium manis. Dan tiap malam, di balik kasur, terdengar suara, mendesis, mengintai. Tapi Andre hanya tersenyum. Karena kini, ia bukan lagi lelaki yang mencari cinta. Ia adalah sang pemuja yang dipuja, sang pelayan yang dimuliakan, sang penidur yang membawa maut dalam peluk, karena darah sang ratu telah menyatu dalam dirinya. Dan dunia adalah panggung pengorbanan. Langit malam belum runtuh, tapi tubuh Mas Andre telah melayang dalam senyap yang menggigilkan. Tak ada angin, tak ada desir. Hanya suara berbisik lirih, bagai nyanyian dari dunia tak kasat mata, yang menuntunnya turun, masuk ke tanah, ke dasar yang tak dikenal. Waktu berhenti saat tanah di bawah kakinya merekah, membuka jalan selembut, embusan nafas perawan yang baru pertama kali disentuh malam. Aroma dupa dan kemenyan menyesak rongga dada. Kabut kehijauan menyelimuti tubuhnya seperti jubah hidup. Dan di depan sana, berdiri perempuan yang tak bisa lagi disebut manusia, ratu ular, ratu dari segala hasrat dan dosa yang dibungkus dalam kecantikan menyeramkan. Matanya, belah ketupat, berwarna zamrud pekat, menatap dalam, seolah mampu menyingkap isi hati terdalam Andre, dendamnya, kehampaannya, dan keinginan terliarnya yang tak pernah ia akui pada siapapun. "Mas Andre," ucapnya. Suaranya bergema lembut, tapi membawa energi ribuan lidah ular yang mendesis dari dasar dunia. "Akhirnya kau datang juga." Rambut panjangnya bergelombang seperti air sungai di malam hari, menjuntai melewati punggungnya yang bersisik halus. Selendang hijaunya menari pelan, seolah punya kehendak sendiri, menggodanya seperti bisikan di liang telinga. Andre tak menjawab, ia tak bisa. Tubuhnya panas, bukan karena gairah biasa,
tapi karena sesuatu yang lebih purba. Daging dan jiwanya ditarik masuk dalam pelukan kekuatan yang lebih tua dari logika. Jemari Ratu Ular menyentuh dagunya. Sentuhan itu dingin, namun menusuk sampai ke tulang, membekukan dosa-dosa lamanya, dan mencairkan sisa iman yang ia punya. Mereka tidak melangkah, mereka dilahap bumi. Terowongan akar dan batu basah membentang ke bawah, ke ruang yang tak dijelaskan, kitab suci manapun. Cahaya hijau menyala dari dinding, dari tanah, dari udara itu sendiri. Dan ketika cahaya itu pecah, terbukalah ruang raksasa, istana yang dibangun dari tulang dan darah. Pilar-pilarnya berukir ular melilit, permata merah menyala sebagai mata. Di sepanjang aula, wanita-wanita setengah ular berdiri. Mereka indah dan mengerikan. Dada mereka terbuka, penuh, dan bergerak naik turun dalam tarikan nafas yang lambat dan memabukkan. Tapi dari pinggang ke bawah, tubuh mereka melata. Ekor panjang, sisik yang berkilau, dan suara berdesis yang menyanyikan nyanyian gaib. Mas Andre, ujar Ratu Ular, melingkarkan lengannya pada Andre. Mereka ini akan melayanimu kelak, tapi malam ini, kau hanya milikku. Ruang darah. Tirai dari kulit ular dibuka. Aroma logam darah segar menyergap. Cahaya redup memantulkan genangan cairan merah di bawah kaki mereka. Dindingnya bukan dicat, tapi dilumuri cairan dari tubuh lelaki yang telah diterima. Di sini, bisik sang ratu. Semua lelaki pilihan telah berlutut. Mereka memberi tubuh, benih, dan sukmanya padaku. Disinilah mereka menyatu dengan takdir. Takhta dari tulang manusia berdiri megah di tengah ruangan. Di sekelilingnya, ukiran-ukiran yang menyerupai adegan hubungan suci dan cabul. Tak bisa dibedakan mana yang doa, mana yang kutukan. Dan ketika Ratu Ular berdiri di depan takhta, lalu membuka selendangnya, Andre tak berkedip. Napasnya tertahan. Tubuh itu bukan milik manusia, tapi juga bukan sepenuhnya makhluk lain. Ia adalah godaan yang menjelma. Kulitnya berkilau lembut, dada membusung, mengundang sekaligus mengintimidasi. Pusar yang berhias cincin emas kecil, dan garis tubuhnya turun dalam lengkung menyesatkan. Andre menyentuhnya. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut, tapi karena terangsang oleh keabadian. Ciuman pertama seperti ciuman darah. Bibir sang ratu mengecup lehernya. Pelan, dingin, namun membakar dari dalam. Jemari licin menyusuri dadanya, perutnya, lalu turun, perlahan, sampai jiwanya meleleh. Andre membalas dengan seluruh tubuhnya, menyatu, mengalir, menancapkan dirinya pada tubuh yang bukan daging biasa, tapi medium antara dunia atas dan bawah. Jeritan pun menggema. Bukan jeritan manusia, tapi suara dari dimensi lain yang menyalurkan klimaks, teriakan, dan penderitaan menjadi satu lagu orgasme gaib. Ketika tubuh mereka melebur, darah menetes dari langit-langit. Tapi tak ada rasa takut, hanya pemujaan, hanya kepasrahan. Andre melihat penglihatan. Ia melihat dirinya berdiri di tengah kota, kaya, berkuasa. Wanita-wanita mengelilinginya, menunduk seperti pemuja, dan dunia tunduk di bawah kakinya. Tapi ia juga melihat wajah-wajah lelaki yang telah masuk ke ruang darah. Mata kosong, bibir tersenyum, tubuh membatu. Ia tahu, ia sedang menari di tepi abadi. Tapi ia juga tahu, ia tak mungkin kembali. Andre tidak lagi manusia. Ia sudah diberi baptisan darah. Ini bukan sekadar ritual seksual. Ini pemindahan identitas, penyatuan roh dan dosa antara manusia dan iblis yang menyamar sebagai dewi. Dan saat ia kembali ke dunia nyata, ia bukan kembali sebagai Andre si pecundang, tapi sebagai lelaki yang kini dicintai oleh kegelapan. Lelaki yang ditakdirkan untuk dipuja dan ditakuti. Andre terbangun di atas ranjang king size yang terlalu bersih, terlalu putih. Seperti altar perawan yang baru saja dikorbankan. Tubuhnya lengket oleh peluh, tapi sejuk seperti baru keluar dari rahim malam. Spray linen mahal membalutnya lembut,
menyisakan jejak aroma melati yang samar. Aroma yang tak pernah ia kenal, tapi kini merasuk seolah bagian dari darahnya. Cahaya mentari merayap masuk lewat tirai tipis, menyinari tubuhnya yang telanjang, namun tak bisa menghanguskan bayang-bayang semalam. Suara desisan ular, bisikan lirih yang menjilat sanubari, dan lenguhan dirinya sendiri. Tercekat dalam puncak kenikmatan yang tak mungkin dijelaskan dengan logika manusia. Ia duduk perlahan. Jantungnya berdetak, bukan karena hidup, tapi karena ada yang lain yang berdenyut dalam dirinya. Sebuah kekosongan, atau mungkin justru sesuatu yang terlalu penuh untuk ditanggung manusia biasa. Di meja, ponselnya menyala. Notifikasi masuk. Transfer angka, di layarnya melingkar-lingkar, seperti ekor ular yang sedang meremas mangsanya. 000. Lebih banyak dari yang pernah ia lihat. Seolah uang itu bukan dikirim, tapi dilahirkan dari rahim kegelapan yang sama dengan tempat ia bangkit semalam. Tangannya gemetar saat membuka aplikasi. Saldo rekeningnya kini bisa membeli sepotong surga. 3 villa di Bali, armada mobil sport, Eropa. 100 perempuan yang akan menyebut namanya seperti doa. Tapi yang ia rasakan bukan girang, melainkan cekaman. Ada sesuatu dalam uang itu. Dingin. Licin. Hidup ia tak tahu bagaimana bisa sampai di penthouse termewah Jakarta ini, tanpa setetes lumpur gua, tanpa bekas luka. Tapi ada jejak. Dalam rasa, dalam kulit, dalam gairah yang menggantung di antara napas dan ngeri, Andre mencoba meyakini bahwa semua hanyalah mimpi. Tapi malam terus datang. Dan setiap malam, ada bayangan yang ikut berbaring di sampingnya. Ia tidur dengan wanita-wanita terbaik kota ini. Model, aktris, eskort papan atas yang hanya disentuh oleh para sultan gelap. Tapi setiap kali orgasme mendekat, tubuh mereka berubah. Lidah bercabang menjulur mengusap telinganya. Kulit terasa bersekat sisik halus. Dan suara mereka, serak, mengandung desir pasir dan darah, mengucapkan kata-kata yang membuat batang tubuh Andre menggigil. Kau milikku, selamanya. Tak satu pun wanita bisa menyamai nikmatnya saat ia diselimuti tubuh gaib di ruang darah. Tubuh manusia jadi terasa hampa. Gairah biasa jadi candu yang tak lagi mempan. Andre menjadi seperti pecandu heroin yang mencoba teler hanya dengan rokok. Tak cukup. Tak pernah cukup. Ia mulai menjauhi cermin. Karena di sana, matanya tak lagi miliknya. Dalam pantulan itu, matanya berubah, memanjang, berwarna kuning, bercahaya, dan penuh kerakusan. Mata yang dulu menatapnya di kegelapan gua. Mata sang ratu. Mata yang kini hidup di balik retina Andre, mengintip dunia dari dalam dirinya. Bisikan-bisikan pun mulai muncul. Tidak dari luar, tapi dari dalam. Seperti ular kecil yang menyelinap lewat liang telinga dan bersembunyi di otaknya. Beri aku tubuh, darah segar, atau kau yang akan kusantap malam ini. Andre mulai tidur dengan pisau di bawah bantal, tapi pisau tak bisa melawan roh. Ia pasang kamera tersembunyi di tiap sudut kamar. Tapi setiap pagi, footage-nya hilang, dihapus oleh tangan yang tak terlihat, tapi tubuhnya menyimpan bukti. Cakaran di punggung, memar di dada, dan aroma melati yang tak pernah habis meski ia mandi 7 kali. Hingga suatu malam, cermin membongkar segalanya. Ia berdiri telanjang, mencoba menenangkan diri. Meyakinkan bahwa ini semua hanya psikosomatik. Tapi saat ia berkedip, bayangan di cermin tak ikut. Bayangan itu tersenyum. Dari belakang, muncul tubuh wanita. Rambut panjang menjuntai, tubuh berbalut sisik keperakan. Ia mendekap Andre dari belakang. Bibirnya menyentuh telinga, membisikkan sesuatu yang membuat lutut Andre lemas. Bukan mereka yang kau inginkan. Kau hanya ingin aku. Andre membanting lampu meja ke cermin. Kaca pecah berkeping. Tapi retak-retaknya justru membentuk wajah sang ratu, tersenyum dari banyak potongan yang tak bisa disatukan kembali. 3 hari kemudian,
3 perempuan simpanan Andre hilang, tanpa jejak, tak bisa dihubungi. Polisi berkata biasa, mereka sering kabur dari Germo, tapi Andre tahu lebih dalam. Mereka tidak kabur, mereka dikorbankan, entah sebagai upeti atau bentuk cemburu. Kekayaan Andre bertambah setiap hari, tapi hatinya hancur. Semakin ia membeli dunia, semakin ia kehilangan dirinya. Ia tak punya siapapun untuk bercerita, karena siapa yang akan percaya bahwa lelaki tampan berjas mewah itu tiap malam diperkosa oleh Dewi Ular dari perut bumi? Ia hanya bisa menatap langit-langit kamar, berharap pagi tak datang, tapi juga takut malam kembali. Dan di suatu tempat di kedalaman tanah, di istana darah yang menjulang dari tulang dan air mani, sang ratu menanti dengan ranjang batu, dengan selendang melati, dengan tubuh yang tak akan pernah menua. Menanti Andre kembali, menyerahkan seluruh dirinya untuk dimiliki selamanya. Jakarta malam itu bukan sekadar kota yang bergelimang lampu. Ia adalah perempuan tua penuh rahasia, basah oleh hujan, wangi oleh dosa, dan selalu membuka kakinya bagi siapa saja yang ingin tersesat. Andre menyetir pelan, memandangi kilatan lampu yang memantul dari genangan di aspal, seperti mata-mata dari dunia lain yang sedang mengawasi. Di kursi penumpang, Nadine duduk menyilangkan kaki indahnya. Tubuhnya dibalut dress satin hitam, terlalu ketat untuk disebut sopan, terlalu anggun untuk disebut murahan. Ia adalah istri sahabat lamanya, Aldi, teman SMA yang dulu kerap menolong Andre mengerjakan PR. Tapi malam ini, tidak ada PR, tidak ada persahabatan, tidak ada ikatan yang suci. Yang tersisa hanyalah desir darah dan desah napas. Jemari Andre merayap ke pahanya, dan Nadine membiarkan. Matanya setengah tertutup, namun sorotnya penuh api. Mereka seharusnya merasa bersalah. Tapi keduanya justru merasa hidup. Di balik jendela, apartemen tinggi tempat Andre tinggal, mereka bertarung dalam ranjang seperti 2 jiwa yang mencoba saling memakan. Tubuh Nadine lentur dan liar, lidahnya panas dan tajam seperti cambuk. Namun di tengah gairah yang membakar, Andre selalu merasakan sesuatu yang lain. Bukan cinta, bukan sekadar nafsu, tapi pengawasan. Seperti ada mata dari balik kegelapan yang terus menatap. Dan setiap kali segalanya mencapai puncak, Nadine akan menggigil, terisak dalam pelukan Andre. Ular itu masuk lagi, bisiknya lirih, seolah melaporkan sebuah bencana. Aku bisa merasakannya di dalamku. Andre tak berkata apa-apa, karena ia tahu betul apa yang dimaksud. Ular itu tak lagi hanya dalam mimpi. Ia telah hidup, menyusup melalui orgasme, membelah kenyataan dengan caranya sendiri. Setiap tubuh perempuan yang disentuh Andre seolah menjadi altar, dan setiap erangan menjadi doa yang memanggil sang ratu dari bawah tanah untuk datang menuntut haknya. Malam itu, segalanya memuncak. Nadine, yang baru keluar dari kamar mandi, berdiri di ambang pintu seperti jelmaan dewi dalam legenda pagan. Air menetes dari rambutnya, menyusuri lekuk tubuhnya yang sempurna. Andre hanya bisa menatap, terjebak antara kagum dan takut. Tapi detik berikutnya, tubuh Nadine kaku. Matanya terbalik, dan dari mulutnya keluar suara lain, dalam, berat, menyayat telinga. Kau pikir tubuhmu milikmu, Andre? Suara itu menari di udara seperti kabut dingin yang menyerbu. Air di lantai kamar mandi berubah warna, merah muda, seperti darah bercampur parfum. Tubuh Nadine terangkat sedikit, tangan terentang, dan di cermin, Andre melihatnya. Dia muncul, sang ratu ular. Kali ini, tak lagi sekadar bayangan, ia nyata. Wajahnya begitu indah, namun matanya berkilat seperti bara neraka. Rambutnya panjang menjuntai seperti akar yang menjerat tubuhnya bagian atas perempuan. Namun dari pusar ke bawah, membentang tubuh ular raksasa, bersisik hijau keemasan, melingkar seperti pusaran maut. Satu lagi wanita kau jamah, satu lagi yang harus kutelan. Cermin retak serentak. Nadine jatuh ke lantai,
Tubuhnya gemetar seperti daun diterpa badai. Andre membeku. Tak ada pelarian, tak ada penyangkalan. Yang tersisa hanyalah kenyataan. Tubuhnya telah diklaim. Dan setiap perselingkuhan bukan lagi sekadar dosa, tapi pelanggaran atas perjanjian gaib. Hari-hari berikutnya adalah lingkaran neraka. Andre mencoba melawan, mencoba hidup normal, tapi tubuhnya sudah bukan miliknya. Di siang hari, ia jadi pusat perhatian, dikelilingi wanita, uang, dan pujian. Tapi malam hari, tubuhnya bagai rumah terbuka bagi roh kelam. Setiap wanita yang ia sentuh berubah menjadi umpan. Dan saat mereka tidur, ular-ular kecil itu keluar dari liang halus yang tak terlihat, menari-nari di antara belahan tubuh, meninggalkan aroma melati dan luka tak berdarah. Ia mendatangi seorang dukun di kaki Gunung Salak, mencoba mencari jalan keluar. Tapi dukun tua itu hanya tertawa pahit. Kau sudah jadi suami dari dunia lain. Dan istrimu, bukan manusia. Tubuhmu, bukan rumahmu lagi. Tapi kuil. Dan kuil tak boleh dicemari oleh sembarangan perempuan. Andre pulang dengan napas berat dan dada berlubang. Dan malam itu, saat ia menatap perutnya di depan cermin, ia melihatnya. Sisik, hijau, kecil, tapi nyata. Itu bukan mimpi. Itu bukan ilusi. Itu adalah peringatan bahwa tubuhnya telah jadi medan perang. Dan ratu itu tak pernah berbagi. Setiap erangan yang ia dengar kini terdengar seperti tangisan. Setiap kenikmatan berubah jadi kutukan yang lebih dalam. Dan setiap perempuan yang mencoba mendekat hanya mendekatkan ajal mereka sendiri. Andre tak tahu bagaimana cara keluar. Ia sudah terlalu dalam, terlalu terikat, dan terlalu lemah. Tubuh ini telah menjadi gerbang, gumamnya suatu malam, sambil menatap dirinya sendiri dalam cermin yang mulai menghitam. Dan aku adalah penjaga yang tak punya kunci. Malam itu, bulan purnama menggantung sempurna di atas Jakarta, seperti mata dewa tua yang sudah kehabisan belas kasihan. Langitnya lengang, nyaris tanpa bintang, seakan semesta sengaja diam, memberi ruang bagi dosa yang sedang tumbuh diam-diam di perut kota. Di salah satu menara kaca SCBD, cahaya lampu dari apartemen Andre nyaris tak tembus keluar. Di dalamnya, waktu seolah membeku. Andre duduk membungkuk di sudut ruangan. Angin dari AC menusuk kulitnya yang pucat. Segelas wine bergetar di jemarinya, tak pernah sempat disentuh. Hening itu bukan lagi keheningan, tapi semacam tekanan gaib yang menghimpit dadanya dari segala arah. Satu voice note telah mengubah segalanya. Dre, aku hamil. Dan ini aneh. Dokter bilang kandunganku sudah seperti usia 6 bulan. Suara Dita, manja, cemas, setengah panik, masih terngiang di telinga Andre, seperti mantra dari bibir iblis. Dita, gadis liar yang ia temui 3 minggu. Lalu dalam pesta malam yang mewah dan penuh bau alkohol, hanya 1 malam ia sentuh. Tapi malam itu adalah malam yang membakar. Ia meniduri Dita seperti meniduri dunia yang akan kiamat. Nafas keduanya adalah api, erangan mereka adalah guntur. Tapi kini, hasil dari malam itu adalah sesuatu yang tak seharusnya lahir ke dunia. Beberapa jam setelah voice note itu, Dita menjerit di apartemennya sendiri. Tetangga melapor mendengar lolongan panjang bercampur suara kaca pecah dan bau amis yang menyesakkan. Polisi menemukan Dita tergeletak telanjang di lantai kamar mandi. Darah mengalir dari selangkangannya dan tidak ada bayi. Tapi tubuhnya jelas, baru saja melahirkan. Dan dari saksi mata, seorang satpam yang sempat mengintip dari balkon, muncul cerita yang lebih menakutkan dari mimpi terburuk. Bayi itu tak manusia. Bersisik hijau keperakan, bermata gelap tanpa bola. Putih. Ia tak menangis, ia tertawa. Tertawa seperti perempuan gila. Lalu tubuh mungil itu menghilang begitu saja, larut seperti kabut, diiringi tawa panjang dari langit-langit yang bergetar. Malam itu, Andre kehilangan bagian dari dirinya, dan bagian itu bukan manusia. Ia mendatangi apartemen Dita, langkahnya lemas, napasnya tersendat. Ruangan itu sudah dibersihkan, tapi aroma amis itu tak mau pergi. Seolah darah yang tumpah telah menjadi roh dan menempel pada dinding. Di kamar mandi, cermin besar berembun dingin meski tak ada uap.
Di permukaannya tergurat simbol aneh, seperti tulisan kuno yang hidup. Sisik-sisik kecil menempel, memantulkan cahaya seperti kaca pecah. Dan di tengahnya, kalimat itu tertulis dengan samar, seperti dicakar oleh kuku seorang ratu gaib. Keturunan, pertamamu telah kembali ke rahim ibunya, aku. Sejak malam itu, apartemen Andre bukan lagi tempat tinggal, ia menjadi altar. Langit-langitnya berbisik di jam-jam gelap. Dindingnya berembus seperti nafas dari liang bawah tanah. Melati kering muncul sendiri, seperti tangan halus dari dunia lain menaburkannya sebagai persembahan. Ranjang Andre menjadi dingin, dan setiap kali ia terpejam, ia mendengar tangis bayi. Berat, serak, seperti dari kerongkongan binatang. Namun, hanya cermin yang menampilkan horor sebenarnya. Bayangan dirinya sedang menggendong bayi bersisik, bermata hitam pekat, dan wajah adalah wajahnya sendiri. Tapi matanya bukan mata Andre. Ia menatap dengan tatapan ratu. Tatapan milik sang ular. Andre tak berani sentuh wanita lagi. Tapi tubuhnya sudah bukan miliknya. Ia menjadi alat. Ia menjadi pintu. Dan setiap perempuan yang pernah disentuhnya mulai menghilang satu persatu. Satu ditemukan tewas dengan perut terbelah. Bayi ular kecil tergolek di atas perut terbuka itu. Yang lain kabur ke luar negeri, tapi selalu mengirim email atau pesan dengan isi yang sama. Aku mendengar tangisan dari dalam tubuhku setiap malam. Ia kembali ke dukun tua di kaki Gunung Salak, berharap ada celah dalam kutukan. Tapi dukun itu hanya menatap dengan mata keruh seperti danau mati. Benihmu sudah hidup, bisiknya pelan. Keturunan pertama sudah dicetak. Dia penjaga gerbang. Dan gerbang itu adalah tubuhmu. Andre terjatuh. Kepalanya seperti dipecah palu gaib. Tak ada jalan keluar. Kau bisa mati, Andre. Dukun itu menyeringai getir. Tapi benihmu abadi. Ia akan terus tumbuh. Ia tak butuh cinta. Ia butuh rahim. Dan malam itu, Andre mendengar suara dari dalam dirinya sendiri. Ayah, aku ingin keluar. Suara itu berasal dari dalam perutnya. Kulitnya mulai mengelupas, seperti sisik saat ia mandi. Matanya berubah, tatapannya kaku, tak lagi manusiawi. Ia bercermin suatu malam, dan melihat bukan wajahnya, melainkan rahim seorang perempuan dengan bayi bersisik yang tumbuh dalam keheningan. Lalu wajah itu berubah menjadi ratu ular. Matanya dalam dan ganas. Senyumnya manis, menusuk hati dengan cara paling menyakitkan. Dan ia berkata dengan suara yang menggetarkan, rahim-rahim itu adalah taman untuk benihku. Tapi kau, Andre, adalah pupuk terbaik. Andre ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Ia ingin melarikan diri dari tubuhnya sendiri, tapi tak bisa. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Bukan pada iblis luar sana, tapi pada darah dagingnya sendiri. Karena kutukan itu tak lagi menempel padanya. Kutukan itu lahir darinya. Menjadi daging. Menjadi keturunan. Dan Andre bukan lagi manusia. Ia adalah ayah dari kerajaan bawah tanah. Ayah dari generasi yang akan memakan dunia dari dalam. Angin dini hari menyayat kulit seperti cambuk dingin dari alam gaib saat tubuh Andre terbaring di tengah tol Jagorawi. Dunia seolah hening, kecuali dengungan truk yang mendekat, klakson, melolong panjang seperti lolongan kematian yang sudah lama menunggu giliran. Supir berteriak, suara manusia yang kalah oleh takdir. Tapi Andre tak bergerak. Ia berdiri di jalur cepat dengan tatapan kosong menembus langit gelap, seolah menantang kekosongan semesta. Bruk! Tubuhnya terpental seperti boneka kain, menghantam median jalan, lalu terguling dalam denting logam dan panas aspal. Truk terjungkal, supir limbung keluar, matanya membelalak ketakutan. Tapi ketakutan sejati datang setelahnya, beberapa menit yang mengubah hukum kehidupan. Andre duduk, perlahan, seperti bangkai yang menolak takdir. Retakan tulang-tulangnya terdengar, lalu menggeser sendiri, menyatu, membenahi kerusakan yang seharusnya menjadi kematian. Kulitnya yang robek, menyatu,
lagi seperti lilin panas yang dituangkan dalam cetakan tubuh manusia. Ia hidup. Bukan karena mukjizat, tapi karena sesuatu yang jauh lebih gelap. Hari-hari sebelumnya adalah parade sia-sia. Ia melompat dari lantai 10 apartemen mewahnya, mendengar tulang-tulang remuk menghantam ubin. Ia sempat merasakan hening sebelum kembali terbangun. Kepalanya utuh, rohnya tidak pergi. Tidak ada pintu kematian untuknya. Ia bukan lagi makhluk biologis. Ia bukan manusia. Ia adalah ruang inkubasi kutukan. Rahim iblis hidup dalam tubuhnya. Ia pernah dipuja karena stamina, karena wajah yang tak tua-tua, karena kejantanan yang membuat wanita kehilangan nalar. Tapi sekarang, semua itu tak lebih dari ladang subur bagi benih makhluk bawah tanah. Andre bukan pria. Ia adalah kanal untuk kelahiran generasi yang tak diinginkan dunia manusia. Nadia, mahasiswi yang hanya semalam bersamanya, ditemukan dalam posisi meringkuk, tubuhnya menggeliat sendiri, seperti dililit sesuatu yang tak kasat mata. Ketika perutnya dibedah, seekor ular kecil keluar, masih hidup tapi sudah membusuk, seperti makhluk yang tumbuh dari dunia yang salah. Citra, kekasih gelap yang penuh gairah, meregang di pangkuannya. Tubuhnya kejang saat orgasme berubah menjadi kematian. Dari mulutnya keluar sesuatu yang licin dan dingin, sejenis bayi ular yang hanya menangis sekali sebelum meleleh menjadi lendir hitam. Andre menangis. Tapi bukan air mata, yang keluar hanyalah desahan putus asa. Jeritan dalam hati yang tak bisa lolos dari tenggorokan. Ia tahu sekarang, setiap sentuhan membawa bencana. Setiap rangsangan adalah panggilan kepada dunia bawah. Cinta menjadi jembatan. Maut, ia mencoba bunuh diri. Berkali-kali. Racun, tali, peluru. Ia bahkan menyewa orang untuk menghabisinya. Tapi tubuhnya menolak semua itu. Dagingnya menutup luka seperti dahan muda yang tumbuh kembali. Seolah ia diciptakan dari janji yang tak bisa dibatalkan, janji antara lelaki dan ratu dari dunia bawah. Kini, ia hidup tanpa jiwa, berjalan di antara manusia, tapi tak bisa menyentuh apapun tanpa menghancurkannya. Mobil-mobil sport di garasi tak lagi memberi rasa. Uang menumpuk tapi tak bisa membeli kebebasan. Cinta datang dan mati dalam pelukan. Andre adalah medium. Tubuhnya pelumas dari mesin kutukan. Ia adalah tanah basah bagi bibit yang tumbuh dari kehendak makhluk bersisik. Suatu malam, ia duduk di tepian danau Sunter. Tubuhnya baru diangkat dari air. Ia mencoba tenggelam, tapi tubuh itu naik sendiri ke permukaan. Ia memandang permukaan air, dan di sana wajahnya muncul, tapi tua, letih. Bukan cerminan, tapi peringatan. Andre, suara itu lirih, nyaris berdesis seperti ular. Kau bukan hidup. Kau sedang dijalani. Kematian tak lagi mengenalmu. Tapi penderitaan akan tinggal selamanya. Ia menangis. Tapi seperti biasa, tidak ada air mata. Hanya bayang-bayang ratusan wanita datang dalam mimpi. Semua mantan kekasihnya, mantan selingkuhan, mantan pelacur yang pernah ia cumbui. Semua hamil. Semua berjalan dalam barisan seperti prosesi neraka, dengan perut membesar dan mata hampa. Malam-malamnya kini dihuni oleh sosok yang sama, Ratu Ular. Ia datang dalam mimpi, indah dan menjijikkan. Rambut panjangnya seperti belitan ular. Dada dan pahanya sensual, tapi dari pangkal pahanya tumbuh ekor yang menari dalam darah. Setiap gerakan melahirkan tangisan, setiap senyumnya menyayat. Kau bukan budak, bisiknya. Kau raja. Kau adalah saluran, Andre. Kau adalah pintu. Dan kau akan tetap hidup. Karena mati adalah hadiah yang tidak kuberikan. Ia bangun dari mimpi dengan tubuh penuh goresan dan tempat tidur berserakan bunga melati kering. Tangannya berbau dupa. Seolah ia dipuja dalam ritual, tapi bukan sebagai dewa, melainkan sebagai inang. Kini, suara Desis bukan lagi berasal dari luar, tapi dari dalam. Kadang dari perut, kadang dari dada, kadang dari kelaminnya sendiri. Andre tidak lagi hidup dalam waktu. Ia hidup dalam jumlah kematian. Ia tak lagi menghitung hari,
melainkan jumlah perempuan yang harus mati sebelum ia bisa merasakan damai. Ia adalah legenda kelam yang tak masuk dalam sejarah, tapi dibisikkan oleh para dukun, ditulis dalam jampi, dan dirapal oleh pemuja setan di hutan-hutan yang tak berujung. Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Karena di salah satu apartemen tertinggi, di satu kamar dengan jendela menghadap bulan, masih terdengar tangisan bayi yang tidak berasal dari rahim manusia. Andre duduk di sana, dalam keabadian. Ia tidak hidup, tapi tak bisa mati, karena kematian sudah menolaknya. Andre memilih pegunungan sebagai tempat pelarian, bukan untuk mencari kedamaian, tetapi untuk menghindari apa yang telah dia ciptakan, kehidupan yang mengerikan. Ini, para wanita yang pernah ia sentuh, dan terutama suara tawa yang terus mengganggu pikirannya, seperti bisikan yang tidak pernah hilang. Di puncak yang terjal, jauh dari hiruk-pikuk dunia, ia membangun sebuah rumah besar yang terbuat dari batu cadas dan kayu tua. Sebuah rumah yang tampaknya tak tergoyahkan oleh waktu, namun terkunci di dalam kesepian yang tak terpermanen. Rumah itu tidak memiliki jendela, hanya ada pintu kayu yang berat dan selalu tertutup rapat. Andre yakin bahwa jika cahaya apapun menerobos, kutukan itu akan menemukan celah untuk memasuki hidupnya. Namun meski semakin jauh ia melangkah, semakin dekat ia merasakan kehadirannya yang mengerikan. Di dalam rumah sunyi itu, Andre terisolasi. Semua dindingnya tertutup papan kayu yang rapat, seakan-akan melindungi dia dari dunia luar. Tidak ada cahaya bulan yang bisa menembus celah, tidak ada pancaran sinar matahari yang bisa menyentuhnya. Bahkan dalam mimpinya, tak ada ruang untuk keluar, hanya ada tembok tebing tak berujung yang membuatnya terjebak dalam kebisuan. Setiap malam, ia duduk di meja kayu besar, menulis di sebuah buku catatan yang sudah penuh dengan tinta hitam pekat. Setiap malam, ia menuliskan nama-nama perempuan yang pernah disentuhnya. Nama-nama yang kini menjadi hantu-hantu yang membayangi setiap sudut dirinya. Mereka telah mati, tetapi nama mereka terngiang terus dalam benaknya, seakan-akan mereka tak pernah pergi. Rizka, Nadia, Citra, Dara, Sinta. Setiap nama menancap dalam pikirannya seperti duri yang tak bisa dicabut, mengingatkannya pada kematian yang ia sebabkan, pada penderitaan yang ia timbulkan. Kemudian, suara itu datang. Setiap malam, semakin tajam, semakin dekat. Tawa, lembut namun menyeramkan. Suara itu datang dari dalam dirinya, dari luar dirinya, seperti sebuah bisikan yang menyelusup di setiap celah rumah yang hampa. Andre, kau tak akan pernah bisa lari. Tubuhmu milikku. Suara itu semakin kuat, semakin melekat pada setiap detik yang berlalu. Andre meremas buku catatannya, tubuhnya gemetar. Rasa takut yang mendalam, tak terungkapkan dengan kata-kata, menyelimuti dirinya. Rasa bersalah yang begitu mengikat, seolah ada belenggu yang menekan dada, membuatnya hampir tak bisa bernapas. Tetapi, semakin ia berusaha menulis, semakin ia merasa ada sesuatu yang lain, sesuatu yang mulai menggerogoti jiwa dan tubuhnya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan, namun tak bisa ditolak. Pada malam ke-60-an, ia terbangun dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Sesuatu yang bergesekan dengan lantai kayu terdengar begitu jelas, bergerak perlahan namun pasti, seperti sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Tawa itu semakin jelas, semakin mendekat, mengisi ruang yang semakin mencekam. Nama-nama korban bergaung, dalam pikirannya mengalun seperti lagu kematian yang tak pernah berakhir. Dan kemudian, suara desisan yang keras dan menggetarkan seluruh ruang itu memenuhi telinganya. Andre berdiri, gemetar menggenggam buku catatannya dengan tangan yang sudah tidak kuat lagi. Ia memandang ke sudut ruangan, di mana sebuah sumur tua yang sudah lama ia tutup rapat, kini tampak berbeda. Ada cahaya kuning yang menyelinap keluar dari dalamnya, menggerakkan bayangannya di dinding yang gelap. Cahaya itu bergerak seperti kehidupan, membawa ketakutan yang semakin membelit dirinya. Dan kemudian, itu terjadi. Seekor ular betina raksasa muncul dari dalam sumur, tubuhnya melingkar dengan gerakan yang begitu anggun dan mematikan. Sisik hitamnya berkilauan dalam kegelapan, mata ular itu bersinar tajam.
menyorotkan cahaya yang tak bisa ditahan. Ular itu merayap dengan kecepatan yang tak terbayangkan, meliuk-liuk di udara seolah waktu berhenti untuk mengamati setiap gerakannya. Andre merasakan tubuhnya terjepit, seperti diikat oleh belitan yang semakin ketat. Badannya terasa lemas, terperangkap dalam cengkraman yang tak terhindarkan, sementara napasnya semakin berat, semakin sesak. Tak ada ruang untuk bergerak, tak ada jalan untuk melawan. Setiap helaan napas terasa semakin sulit, dan setiap detik terasa semakin hampa. Namun, ada sesuatu yang lebih menakutkan dari sekadar cengkraman ular itu. Sesuatu yang meresap jauh ke dalam dirinya, jauh ke dalam jiwanya, yang sudah hancur. Rasa takut yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Rasa yang membakar dan menggerogoti hati nuraninya. Andre, kau akan menjadi bagian dari kami. Suara Ratu Ular berbisik, terdengar seperti sebuah janji gelap yang tak bisa dihindari. Kau tak akan pernah bebas. Kau akan selalu menjadi milik kami. Setiap belitan ular itu terasa semakin mencekam, seakan kehidupan yang ia kenal terkikis. Perlahan, tubuhnya yang dulu sempurna kini tak lagi terasa seperti anugerah. Setiap inci tubuhnya terasa kaku, tertutup dalam belitan yang semakin mencekam. Seperti ada sesuatu yang mulai menguasai dirinya. Sesuatu yang tak pernah bisa dia lepaskan. Namun, ia tidak mati. Ia tidak bisa mati. Di saat belitan itu semakin kuat, Andre merasakan sebuah ketergantungan yang aneh, sebuah keinginan yang tak terkatakan, memaksanya untuk terus bertahan meskipun ia tahu bahwa hidupnya sudah tidak memiliki arti. Lagi, ia merasa tubuhnya semakin kehilangan kesadaran, namun di dalamnya ada keinginan yang tak bisa dijelaskan, keinginan untuk tetap hidup, meskipun hidup itu hanyalah kutukan. Ketika ular itu akhirnya melepaskan pelukannya, Andre jatuh terbaring di lantai, napasnya tercekat, tubuhnya hancur, dipenuhi luka-luka yang seakan tidak bisa sembuh. Namun ia tetap hidup. Ia merasa kosong, lebih kosong daripada sebelumnya. Tidak ada harapan, tidak ada tujuan lagi. Kehidupannya yang dulu penuh dengan hasrat kini hanya meninggalkan kehampaan yang mendalam. Dan kemudian, suara itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih menakutkan, seperti datang dari dalam tubuhnya sendiri. Suara itu berbicara dalam bisikan yang begitu dalam. Keabadian adalah hukumanmu, Andre. Tidak ada pelarian, tidak ada akhir. Andre menutup matanya, merasakan jiwanya yang hancur. Ia berbaring di lantai, di rumah yang tidak memiliki jendela, terperangkap dalam ruang gelap yang tak berujung, terperangkap dalam kutukan yang tak bisa ia lepaskan. Di luar, suara desisan ular dan tawa Ratu Ular bergema, mengisi setiap sudut di dalam dirinya, menghancurkan sisa-sisa manusia yang pernah ia miliki. Kehidupan ini tak lagi miliknya. Ia adalah makhluk yang terperangkap dalam takdir yang kelam, dan segala yang ia tinggalkan hanya namanya yang terukir dalam kelam abadi. Hari itu, Andre berdiri di ambang pintu rumahnya yang sunyi, merasakan hembusan angin gunung yang dingin menyapu kulitnya. Bau lembab hutan dan tanah basah menguar, menyelimuti udara di sekitarnya. Meski ia telah melarikan diri jauh ke dalam keheningan, jauh dari dunia yang ia tinggalkan, tetap ada yang mengunjungi rumahnya yang terkunci rapat. Sebuah pengunjung yang lebih berbahaya daripada segala yang telah ia lupakan. Ada yang mengetuk pintu, bukan hanya sekali, tetapi berulang-ulang. Setiap ketukan bagaikan detakan waktu yang mengingatkan Andre pada masa lalu yang tidak bisa ia tinggalkan. Pintu yang selama ini hanya menyimpan kebisuan kini terasa semakin berat, seperti beban tak terlihat yang menghimpitnya dari luar. Dan dari dalam dirinya, sebuah perasaan familiar muncul. Perasaan yang terpendam begitu lama, rasa yang menyusup seperti bisikan lembut dalam gelap, mengingatkannya pada sesuatu yang ia coba hindari seumur hidup. Pintu itu terbuka, dan di depan Andre, berdiri seorang lelaki, Bagas. Wajahnya tampak muda, hampir tak terduga dengan usianya yang lebih tua. Kulitnya halus, terkesan seperti dibuat dari malam yang tak pernah pudar. Dan matanya seperti dua bintang yang menyala, memancarkan sebuah kilat yang tak pernah padam.
seolah ia baru saja terlahir kembali dari kegelapan yang tak bisa dilupakan. Bagas menatapnya dengan senyum yang sangat familiar. Senyum itu seperti seutas tali yang menariknya kembali, membawa Andre ke dalam labirin kenangan yang penuh gairah dan kekelaman. Mereka pernah bersama, lebih dari sekadar teman, lebih dari sekadar kenangan. Mereka adalah dua tubuh yang terikat dalam sebuah kisah yang tak pernah berakhir. Namun, apa yang membuat Andre terkejut adalah kenyataan bahwa Bagas bukan hanya datang untuk menyapa. Bagas membawa aura yang jauh lebih dalam, lebih mempesona, lebih menggoda. Ada sesuatu yang mengalir dalam tubuh lelaki itu. Kekayaan yang tak terlihat, kekuatan yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang membuat Andre merasa begitu kecil dan rapuh di hadapannya. Rasa takut itu begitu menggairahkan, menghantui setiap detik yang terlewatkan. Bagas, bagaimana bisa? Suara Andre serak, hampir hilang dalam deru napas yang berat. Bagas tertawa, suaranya mengalir seperti siraman hujan, yang lembut namun menggetarkan setiap serat tubuh Andre. Aku tahu kau akan terkejut, tapi ini aku. Aku sudah bebas, Andre. Bebas dari semua yang mengikat kita. Dan kau juga bisa bebas, jika kau mau. Bagas melangkah masuk ke dalam rumah, langkahnya penuh percaya diri, seperti raja yang menguasai setiap ruangan yang pernah dihuni oleh rasa takut dan kesepian. Matanya memandangi ruangan yang sunyi itu, namun ada tatapan yang penuh teka-teki, seakan-akan ia melihat lebih dari sekadar ruang kosong. Kau tak merasa kesepian di sini? Tanya Bagas, mendekat dengan langkah perlahan. Matanya mengunci mata Andre dengan sebuah misteri yang menggoda. Kesepian? Andre terkesiap. Kata-kata itu terasa asing di telinganya. Kau datang untuk apa? Bagas mendekat lagi. Tangan yang hangat menyentuh pundak Andre, menciptakan sensasi yang merambat hingga ke dalam tulang. Bau harum tubuh Bagas, memabukkan dan tajam, menyelimuti udara, menjadikan setiap napas terasa semakin berat, semakin dalam. Aku datang untuk memberimu kesempatan, Andre. Sebuah kesempatan yang hanya bisa diberikan oleh orang seperti kita. Kita yang telah tahu kedalaman dunia yang tak terlihat. Bagas tersenyum, wajahnya serius, namun matanya menari dengan kebahagiaan yang tak wajar. Bahagia yang menular, yang merasuk ke dalam diri Andre. Kau sudah terikat dalam kutukan ini, dan aku datang untuk membebaskanmu. Dia berbicara tentang Ratu Ular, tentang bagaimana ia, sebagai mantan kekasih dari makhluk itu, pernah mencoba melarikan diri dari cengkeraman yang sama. Aku berhasil kabur, Andre, katanya dengan suara yang lebih lembut, lebih dalam, tapi harga yang harus kubayar sangat mahal. Anak kandung kami, bayi yang lahir dari hubungan itu, harus menjadi tumbal untuk kebebasanku. Andre merasakan tenggorokannya tercekat. Bayi, tumbal? Bagas menatapnya dengan tatapan tajam yang menyelusup ke dalam dirinya, menembus jauh ke dalam hati dan pikirannya. Aku datang untuk menawarkan jalan keluar, upacara pelepasan. Namun, kau harus menggantikanku. Kau harus memberikan tumbal yang baru, seorang bayi manusia baru. Bagas duduk di kursi dengan tenang, seolah semua yang ia katakan adalah hal yang paling alami. Andre berdiri di tengah ruangan, bingung dan terperangah, terjebak dalam dilema moral yang begitu besar, lebih besar dari rasa takutnya, lebih besar dari rasa jijiknya terhadap segala yang pernah ia lakukan. Di satu sisi, ada hasrat yang membara dalam dirinya, hasrat untuk bebas, untuk melarikan diri dari kutukan yang telah mengikatnya begitu lama, untuk keluar dari cengkeraman yang menghancurkan setiap inci jiwanya. Namun di sisi lain, ada suara hati yang menjerit, memperingatkan dirinya untuk tidak jatuh ke dalam kebohongan yang lebih besar lagi, untuk tidak berpartisipasi dalam permainan gelap ini. Ini bukan jalan yang benar, kata Andre. Suaranya hampir tak terdengar, namun jelas menandakan keteguhan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Apa artinya kebebasan jika harus menumpahkan darah anak-anak tak berdosa? Apa artinya kebebasan jika aku harus menggantikan jiwa yang tidak bersalah dengan milikku? Bagas memandangnya dengan tajam. Senyum itu mengembang sedikit, tapi tetap ada keinginan yang menyala di matanya. Kau tidak bisa lari, Andre. Semua yang kita lakukan sudah tertulis dalam takdir.
Kita hanyalah bagian dari lingkaran yang tak pernah berhenti. Dan kini, giliranmu untuk memutuskan atau melanjutkan siklus ini. Andre menutup matanya sejenak. Tubuhnya gemetar di bawah tatapan tajam itu. Dalam hatinya, ia tahu apa yang harus ia pilih, tetapi ia juga tahu bahwa pilihannya akan mengubah segala sesuatu. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tidak ada jalan keluar dari takdir yang telah membawanya sampai di sini. Bagas semakin mendekat, langkahnya penuh keyakinan. Seolah tak ada yang dapat menahan arus yang ia bawa. Matanya menyelam ke dalam mata Andre, dan dalam tatapan itu, Andre merasakan sebuah kekuatan yang begitu besar, kekuatan yang bisa menghapuskan segalanya. Jika kau memilih untuk berjuang, maka kita akan bersama-sama dalam pelepasan ini. Namun, ada harga yang harus dibayar. Semua hal dalam hidup ini memiliki harga, Andre. Andre terdiam, merasakan kontradiksi yang mengguncang dirinya. Di satu sisi, ada keinginan untuk mengakhiri siklus ini, untuk bebas dari kutukan yang telah mengikatnya. Namun di sisi lain, ada rasa terperangkap yang lebih kuat, rasa jijik dan tak berdaya, yang membuatnya merasa kotor dan tak layak. Dan di balik semua itu, ada bayangan yang tak bisa dihindari, bayangan Ratu Ular yang terus menunggu, mengawasi, menunggu Andre untuk memilih jalan yang tak bisa ia kembali dari. Seperti sebuah jaring tak terlihat yang sudah menunggu untuk menjeratnya sekali lagi. Sebuah pilihan harus dibuat. Namun, untuk kali pertama dalam hidupnya, Andre merasa bahwa tidak ada pilihan yang benar. Kebebasan yang ditawarkan adalah kebebasan yang menakutkan, bebas dari ikatan ini, tetapi dengan harga yang tak bisa dibayar oleh manusia biasa. Dengan ketakutan yang semakin menyesakan, Andre merasa semakin terperangkap dalam perangkap yang ia buat sendiri. Keputusan yang akan ia buat akan menentukan nasibnya selamanya. Tetapi, dalam dirinya, ada satu hal yang pasti. Tidak ada yang pernah bebas dari kutukan ini. Malam itu, di bawah langit pegunungan yang membiru, bulan purnama menggantung tinggi, memancarkan cahayanya yang dingin dan memutih. Dunia di bawahnya berubah menjadi bayangan hitam yang bergerak dengan angin malam. Angin yang menembus celah rumah Andre yang sunyi. Seakan dunia menahan napasnya, menunggu sesuatu yang tak terhindarkan. Andre berdiri di tengah ruangan gelap itu, tangan memeluk erat tubuh bayi yang baru saja ia selamatkan dari bencana banjir beberapa minggu lalu. Bayi itu, kecil dan polos, terlelap dalam dekapan Andre, tidak mengetahui bahwa ia adalah pilihan terakhir, satu-satunya pemecah siklus kutukan yang tak terelakkan ini. Sebuah tumbal yang kini menjadi penghubung antara hidup dan kematian, antara kebebasan yang ditunggu dan jiwa yang harus dibayar. Hampa, itu yang dirasakan Andre. Apa yang ia inginkan sebenarnya? Kebebasan yang diperoleh dengan darah dan tangisan yang tak berdosa? Tak ada pilihan, pikirnya. Malam ini adalah titik akhir, tempat pertemuan takdir yang telah lama tertulis. Segala yang telah terjadi, rasa bersalah yang menyesakkan, perempuan-perempuan yang hilang dalam pelukan malam. Semuanya menuju malam ini, saat di mana Ratu Ular menanti. Di luar, kabut mulai menyelimuti tanah. Angin semakin kencang, seakan alam mengantisipasi peristiwa yang akan terjadi. Danau darah, tempat segala pengorbanan, mengalir menyimpan lebih banyak nyawa daripada yang bisa dihitung. Ratu Ular telah menunggu dengan sabar, menyaksikan 1000 darah yang ditumpahkan demi kutukan yang tak akan pernah berakhir. Andre melangkah keluar, bayi kecil itu tetap dalam pelukannya, dan langkahnya terasa berat, seolah dunia menekan setiap langkah yang diambilnya. Kebebasan apa yang sebenarnya ia cari? Bukankah ini hanya ilusi? Namun, di bawah cahaya bulan, keputusan sudah diambil. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir. Ketika ia sampai di tepi danau, suasana semakin mencekam. Ratu Ular muncul dari permukaan air yang berkilauan, tubuhnya memanjang dengan elegan, diselimuti oleh kabut mistis yang menari-nari di sekeliling kakinya. Keanggunan tubuhnya memancarkan aura kengerian yang tak bisa disembunyikan. Matanya, penuh amarah dan hasrat, menatap Andre dengan tatapan yang penuh perintah, menuntut pembayarannya. Sudah waktunya, Andre. Suara Ratu Ular menggema, dalam dan mengguncang, memaksa setiap bagian tubuh Andre
untuk merasakan beban dari kata-katanya. Ia melangkah mendekat, tubuhnya berkilau di bawah cahaya purnama yang memantul di atas air. Ratu ular telah menunggu berabad-abad untuk saat ini. Wajahnya cantik, memancarkan pesona yang tak bisa diabaikan, namun di baliknya tersembunyi kegelapan yang tak terpermanai. Kecantikan yang terlahir dari kutukan, dari pengorbanan yang tak bisa dihapuskan. Apakah kau siap untuk membayar harga yang harus dibayar? Suaranya lembut, seolah menggoda, namun penuh ancaman yang menakutkan. Andre menatap bayi yang terlelap di pelukannya. Bayi yang tak bersalah, tumbal yang harus diserahkan demi kebebasan yang hampa. Pertarungan batin terjadi antara rasa bersalah yang menghimpit dan keputusasaan yang mencekam. Namun di balik itu, ada keinginan yang tak terbantahkan. Keinginan untuk bebas, meskipun ia tahu bahwa kebebasan itu hanya sementara. Kebebasan yang kotor, yang diperoleh dengan darah yang telah ditumpahkan. Dengan langkah yang terhuyung, Andre meletakkan bayi itu di altar pengorbanan. Bunga melati kering, sesaji yang dipersiapkan untuk menghormati pengorbanan ini, melambangkan kemurnian yang akan segera dihancurkan. Tanah di sekeliling altar tampak berkilau merah, darah dari pengorbanan masa lalu yang meresap ke dalam tanah, memanggil kembali kenangan yang terpendam. Ia menatap Ratu Ular, yang kini berdiri dengan tangan terulur, siap menerima persembahan terakhir ini. Namun, dalam detik terakhir, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu dalam dirinya yang menolak. Ketakutan semakin menyelimuti hatinya, disertai rasa jijik yang mendalam. Andre menutup matanya, mengingat semua yang telah terjadi. Mengingat wajah perempuan-perempuan yang pernah ada dalam hidupnya. Bayangan-bayangan yang mengikutinya, menggerogoti setiap keputusan yang pernah ia buat. Dengan kekuatan terakhir yang tersisa, ia meraih obor yang telah disiapkan. Api itu menyala, membakar segala yang ada di sekitarnya. Api itu melahap bunga, melati, tubuh bayi yang tak berdosa, dan altar pengorbanan. Dalam sekejap, semuanya terbakar habis, menjadi abu yang menyebar bersama angin malam. Namun, ada sesuatu yang tak terduga. Ketika tubuh Andre terbakar, meledak menjadi api, ada sesuatu yang tetap tinggal. Suara tawa Ratu Ular menggema, menembus malam, menembus hati yang penuh kebimbangan. Tubuh bisa hancur, kata Ratu Ular. Suaranya menggelegar, tetapi darahmu milikku selamanya. Malam itu berakhir dalam keheningan yang mengguncang. Tubuh Andre telah hilang dalam kobaran api, namun darahnya, darah yang terhubung dengan kutukan, tetap ada. Kutukan itu tidak akan pernah mati. Di dekat tempat tubuh Andre yang hancur terbakar, sebuah ular kecil muncul dari tanah. Sisiknya berkilau di bawah cahaya bulan, dan dengan gesit, ular itu meluncur menjauh, menyusuri jejak seorang gadis kecil yang berjalan ke kota, tak sadar bahwa ia sedang diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Begitu ular itu menghilang dalam kegelapan malam, tawa Ratu Ular masih terdengar di udara, mengalun seperti janji yang tak pernah bisa dipenuhi, kutukan yang tidak akan pernah selesai, dan kebebasan yang tidak pernah tercapai. Sebuah perjalanan yang belum berakhir, kutukan yang tak terhapuskan,